ما تعبد متعبد بأكثر من التحبب إلى أولياء الله تعالى، لأن محبة أولياء الله تعالى دليل على محبة الله عز وجل. Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Khadijah lahir di Mekah, tahun 68 sebelum hijrah atau tahun 556 Masehi, dan meninggal tahun 3 sebelum hijrah. Dari pasangan Khuwailid bin Asad yang meninggal saat Perang Fujar, dan Fatimah binti Zaidah al-Amiriyah yang meninggal saat Khadijah berumur 20 tahun atau tahun 576 Masehi, sebagaimana keterangan di bawah ini. وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، وقد مات أبوها في حرب الفجار، إلى أن قال: وكان مولدها سنة 68 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: توفيت رضي الله عنها بمكة سنة 3 قبل الهجرة. Dan dari 6 bersaudara yakni Khadijah, Halah, Rofiqoh, Al-Awam, Hizam dan Naufal. فولد خويلد هذا خديجة أم المؤمنين، وهالة أم أبي العاص بن الربيع صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ورفيقة بنت خويلد أم أميمة بنت بجاد بن عمير من بني تيم بن مرة، والعوام بن خويلد، وحزام بن خويلد، ونوفل بن خويلد. Jadi, pada tahun 68 SH, sebelum hijrah, adalah tahun yang istimewa bagi keluarga Khuwailid bin Asad, karena di tahun tersebut di tengah-tengah mereka lahir seorang bayi perempuan mungil yang bersih dan berparas sangat cantik sekali, yang bagi suku Quraisy waktu itu, mempunyai anak perempuan adalah merupakan sebuah aib bagi keluarga, sehingga banyak dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, yang mana tradisi ini dikenal dengan sebutan wa'dul banat. Namun tidak demikian dengan keluarga Khuwailid bin Asad. Kehadiran bayi perempuan di tengah keluarganya disambut dengan penuh sukacita. Khadijah yang tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta, tidak lantas menjadikannya sebagai seorang wanita yang sombong. Justru membuatnya menjadi rendah hati. Julukan At-Thohiroh tersemat padanya sebagai bentuk apresiasi penghargaan bahwa Khadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya. وقال الزبير: كانت خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة بنت خويلد. Dan Zubair berkata, dulu saat jahiliyah Khadijah dipanggil dengan panggilan At-Thohiroh binti Khuwailid. Al-Bidayah wan Nihayah, Juz 8 halaman 240. Seiring dengan berjalannya waktu dan sepeninggal ibunya, Khadijah tumbuh menjadi seorang perempuan yang mandiri. Khadijah berasal dari suku Quraisy, suku yang paling terhormat di kawasan bangsa Arab dan suku yang terkenal dengan profesi bisnisnya saat itu. Jadi, sangat wajar kalau Khadijah tumbuh menjadi pebisnis wanita yang sukses yang mempunyai banyak karyawan laki-laki, atau yang dikenal dengan istilah womanpreneur dalam dunia bisnis modern saat ini. Sedangkan garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah pada Qushay sebagaimana keterangan di bawah ini. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهي أقرب منه صلى الله عليه وسلم إلى قصي برجل، كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، وكانت تستأجر الرجال في مالها، وكانت قريش تجارا. Karena Khadijah adalah seorang womanpreneur sukses dan kaya raya sehingga membuat semua para lelaki ingin menikahinya. وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. Dan Khadijah saat itu nasabnya paling sedangnya para wanita Quraisy, paling besar kemuliaannya, paling banyak harta kekayaannya. Atas hal tersebut semua kaumnya sangat berhasrat ingin memiliki Khadijah andaikan mereka mampu. Sirah Ibni Hisham, Juz 1 halaman 189.
Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah adalah janda dari mendiang suami yang bernama Atik bin Ais dan Abu Halah. وقد تزوجت من عتيق بن عائذ بن عبد الله المخزومي، فمات وترك لها فتاة في سن الزواج، ثم تزوجت أبا هالة بن زرارة، وتوفي أيضا وترك لها غلاما هو هند بن أبي هالة. Dan sungguh Khadijah pernah menikah dari Atik bin Ais bin Abdillah al-Makhzumi, lalu meninggal dan meninggalkan kepadanya seorang gadis kecil dalam tahun pernikahannya. Lalu Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Zurarah, dan meninggal juga dan meninggalkan seorang bocah kecil yaitu Hindun bin Abi Halah. Nisa, Al-Nabi, halaman 12. Khadijah menikah dengan Nabi saat Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi berumur 25 tahun. Menurut pendapat yang banyak dipakai para ulama, dan Khadijah sendirilah yang melamar Nabi tanpa perantaraan siapapun, yakni Khadijah yang menawarkan diri langsung kepada Nabi karena terpesona akan sifat adil, sifat amanah, attitude yang baik dan sifat kejujuran Nabi. Ini menurut pendapat Ibnu Ishaq. Sedangkan dari riwayat Ibnu Sa'ad maka melalui perantara Nafisah binti Munyah, seperti keterangan di bawah ini. قوله خديجة وهي بنت خويلد وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره حين تزوجه إياها 21 سنة أو 25 سنة وعليه الأكثر، ولها من العمر يومئذ 40 سنة، خطبته بلا واسطة أي عرضت عليه نفسها، فقالت: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وعدلك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، فذكر ذلك عليه الصلاة والسلام لأعمامه، فخرج معه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها. هذا عند ابن إسحاق أو بواسطة، كما رواه ابن سعد من طريق الواقدي عن نفيسة بنت منية. Dengan mahar berupa 20 ekor unta muda betina. Ini menurut Ibnu Hisham. قال ابن هشام: وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة. Ibnu Hisham berkata, Rasulullah memberikan maharnya kepada Khadijah berupa 20 unta muda betina. Sirah Ibnu Hisham, Juz 1 halaman 190. Sedangkan menurut Husain al-Nuri berupa 4.000 dinar emas, 100 unta yang matanya hitam dan bulunya merah, 10 perhiasan, dan 28 budak laki-laki dan perempuan, sebagaimana keterangan di bawah ini. وهو قد خطبها من أبيها خويلد على ما تحب من المال، ثم نهض ورقة وكان إلى جانب أخيه خويلد وقال: يزيد مهرها المعجل دون المؤجل 4,000 دينار ذهبا، و100 ناقة سود الحدق حمر الوبر، و10 حلل، و28 عبدا وأمة، وليس ذلك بكثير عليكم. قال له أبو طالب: رضينا بذلك. فقال خويلد: قد رضيت، وزوجت خديجة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد النكاح. Abu Thalib melamar Sayyidah Khadijah kepada bapaknya, Khuwailid, berdasarkan mahar yang dikehendaki oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian Warokoh berdiri di samping saudaranya, Khuwailid, sambil berkata, mahar Khadijah yang disegerakan menjadi bertambah, bukan yang ditunda, adalah 4.000 dinar emas, 100 unta yang matanya hitam dan bulunya merah, 10 perhiasan, dan 28 budak laki-laki dan perempuan, dan itu tidak banyak bagi kalian. Abu Thalib berkata kepada Warokoh, kami ridho dengan mahar itu. Khuwailid kemudian berkata, aku ridho dan aku menikahkan Khadijah dengan Muhammad, dan beliau menerima akad nikah tersebut. Mustadrak al-Wasail, Juz 14 halaman 203. Dengan pernikahan tersebut Khadijah dianugerahi 6 orang anak, 2 laki-laki yaitu Al-Qasim dan Abdullah, dan 4 perempuan yaitu Zainab, Ruqayyah,
Fatimah dan Ummu Kulsum. وأولاده صلى الله عليه وسلم 7، 3 ذكور و4 إناث على الصحيح، وترتيبهم في الولادة: القاسم وكني صلى الله عليه وسلم به، ثم زينب، ثم رقية بضم الراء وفتح القاف والياء المشددة وهي ذات جمال، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم بضم الكاف. وقال البيجوري: فلا يعرف لها اسم، وقال الصبان: واسمها كنيتها. ثم عبد الله، وهو الملقب بالطيب والطاهر، فهما لقبان لعبد الله لا اسم شخصين مغايرين له، وكلهم من سيدتنا خديجة، والرابع سيدنا إبراهيم من مارية القبطية. انتهى. Putra-putrinya Nabi itu ada 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan menurut qaul shahih. Adapun urutan kelahiran mereka adalah Al-Qasim, dan Nabi dipanggil dengan panggilan nama kunyah ini, lalu Zainab, lalu Ruqayyah yang dibaca dhamma ro-nya dan dibaca fathah qaf dan ya, tasydidnya, dan Ruqayyah yang mempunyai wajah cantik, lalu Fatimah, lalu Ummu Kulsum yang dibaca dhammah kafnya. Imam Baijuri berkata, jadi dia tidak diketahui nama aslinya. Imam Suban berkata, nama aslinya menjadi nama kunyahnya. Lalu Abdullah dan dia dijuluki dengan At-Thayyib yakni yang baik, dan At-Thahir yakni yang suci. Kedua julukan tersebut untuk Abdullah bukan untuk nama 2 orang yang berbeda. Dan semuanya dari Sayyidah Khadijah. Yang keempat adalah Sayyid Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Nur Al-Dulam, halaman 122, 123. Untuk putranya yang bernama Al-Qasim dan Abdullah, keduanya meninggal di Makkah saat masih kecil. Sedangkan putrinya yang bernama Zainab yang lahir saat Nabi berumur 30 tahun dan yang meninggal tahun 8 Hijriah, menjadi istrinya As bin Robi, yang mempunyai 2 orang anak, yaitu Ali yang pernah diboncengkan di belakangnya Nabi saat penaklukan kota Makkah yang meninggal sebelum balik. Dan Umamah yang menjadi istrinya Sayyidina Ali setelah mendapat wasiat dari Fatimah, dan yang menjadi istrinya Mughirah bin Naufal setelah mendapat wasiat dari Sayyidina Ali, yang melahirkan Yahya bin Mughirah. فأما القاسم فمات بمكة وقد بلغ 2، وقيل أقل، وقيل أكثر، وهو أول ميت مات من ولده. ثم عبد الله مات أيضا بمكة صغيرا، إلى أن قال: وأما زينب فتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وأمه هالة بنت خويلد، فولدت له عليا وأمامة. فأما علي فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يوم الفتح ومات مراهقا. وأما أمامة فتزوجها علي بن أبي طالب بعد خالتها فاطمة بوصية من فاطمة، وتزوجها المغيرة بن نوفل بعد موت علي بوصية من علي، فولدت له يحيى بن المغيرة. إلى أن قال: ولدت زينب سنة 30 من مولده صلى الله عليه وسلم وماتت سنة 8 من الهجرة. Sedangkan putri Sayyidah Khadijah yang bernama Sayyidah Ruqayyah yang lahir saat Nabi berumur 33 tahun dan yang meninggal saat tibanya Zaid bin Haritsah ke Madinah, menjadi istrinya Sayyidina Utsman bin Affan, yang mempunyai anak bernama Sayyid Abdullah yang meninggal setelah Sayyidah Ruqayyah atau ibunya meninggal saat berumur 6 tahun akibat dipatuk ayam jago pada salah satu matanya lalu mukanya membengkak dan meninggal. Sedangkan putri Sayyidah Khadijah yang bernama Sayyidah Ummu Kulsum yang meninggal tahun 9 Hijriah menjadi istrinya Sayyidina Utsman bin Affan setelah meninggalnya Sayyidah Ruqayyah. Karena hal inilah Sayyidina Utsman disebut Zu'al Nuraini atau yang mempunyai 2 cahaya, dan pernikahannya ini tidak mendapatkan keturunan.
وأما رقية فتزوجها عثمان بن عفان، ولدت له عبد الله مات بعدها وقد بلغ 6 سنين، نقره ديك في عينه فورم وجهه فمات. ولدت رقية سنة 33 من مولده صلى الله عليه وسلم، ومات يوم قدوم زيد بن حارثة المدينة بقتل بدر من المشركين. إلى أن قال: وأما أم كلثوم فتزوجها عثمان بعد موت رقية، ولهذا سمي ذا النورين. إلى أن قال: ولم تلد له، ماتت سنة 9 من الهجرة. Sedangkan putri Sayyidah Khadijah yang bernama Sayyidah Fatimah yang meninggal setelah meninggalnya Nabi terpaut 6 bulan, yakni tahun 11 Hijriah malam Selasa saat bulan Ramadan lewat 3 hari, menjadi istrinya Sayyidina Ali. Saat Sayyidina Ali berumur 21 tahun lebih 5 bulan dan Sayyidah Fatimah berumur 15 tahun lebih 5 bulan, setelah kembalinya para sahabat dari Perang Badar, dan yang mempunyai 6 orang anak, 3 laki-laki yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Muhasin, dan 3 perempuan yaitu Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah yang meninggal belum balik. Ini menurut pendapat Imam Laits bin Sa'ad, sedangkan menurut pendapat Syekh Hasan Al-Atwa maka jumlah anak Sayyidah Fatimah adalah 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan tanpa menyebut Sayyidah Ruqayyah. وأما فاطمة فتزوجها علي وهو ابن 21 سنة و5 أشهر، وهي بنت 15 سنة و5 أشهر عقب رجوعهم من بدر، وتوفيت بعد أبيها ب6 أشهر على الصحيح ليلة الثلاثاء ل3 مضين من رمضان سنة 11، ودفنها علي ليلا. إلى أن قال: وقد ولدت فاطمة من علي رضي الله عنهما 6، 3 ذكور و3 إناث، فالذكور الحسن والحسين والمحسن بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين مكسورة، والإناث زينب وأم كلثوم ورقية. كذا زاد الليث بن سعد رقية، قال: وماتت ولم تبلغ، نقله ابن الجوزي. ونقل الشيخ حسن العدوى عن المواهب اللدنية أن الزهراء ولدت لعلي حسنا وحسينا ومحسنا فمات صغيرا، وأم كلثوم وزينب، فجملة ولدها 5. Sedangkan putra Sayyidah Fatimah yang bernama Sayyidina Hasan dilahirkan 8 tahun sebelum meninggalnya Nabi dan Sayyidina Husain 7 tahun sebelum meninggalnya Nabi. Sedangkan putrinya yang bernama Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ummu Kulsum keduanya lahir sebelum Nabi meninggal. Dan Sayyidah Ummu Kulsum inilah yang nantinya menjadi istrinya Sayyidina Umar dan melahirkan seorang putra bernama Zaid, dan yang menjadi istrinya Aun bin Ja'far bin Abu Thalib setelah meninggalnya Sayyidina Umar, dan yang menjadi istrinya Muhammad bin Ja'far bin Abu Thalib setelah meninggalnya Aun atau kakaknya tersebut, dan yang menjadi istrinya Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib setelah meninggalnya Muhammad yakni kakaknya tersebut. Dan setelah Sayyidah Ummu Kulsum meninggal lalu menikahi kakaknya yaitu Sayyidah Zainab dan melahirkan Ali, Aun al-Akbar, Abbas, Muhammad dan Ummu Kulsum yang keturunannya ada sampai sekarang. وأما سيدنا الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فولد قبل وفاة جده ب8 سنين، وولد الحسين قبلها ب7. إلى أن قال: ونقل الزرقاني عن ابن الأثير: ولدت زينب في حياة جدها. إلى أن قال: قال ابن عبد البر: ولدت أم كلثوم قبل وفاة جدها صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أن أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، فولدت له زيدا ورقية. إلى أن قال: ثم بعد موت عمر تزوجها عون بن جعفر بن أبي طالب، وبعد موت عون تزوجها محمد أخوه، وبعد موت محمد تزوجها أخوه عبد الله بن جعفر.
وبعد موتها عنده تزوج أختها زينب فولدت له عليا وعون الأكبر وعباسا ومحمدا وأم كلثوم وذريتها موجودة إلى الآن بكثرة. Keistimewaan-keistimewaan Sayyidah Khadijah. Orang pertama secara mutlak baik dari golongan laki-laki atau perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. وعن الزهري قال: كانت خديجة أول من آمنت بالرسول من النساء والرجال. Dari Al-Zuhri berkata, Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Rasul dari para perempuan dan laki-laki. Al-Simtu Al-Samin fi Manaqibi Al-Mu'minin, halaman 31. عن ابن إسحاق قال: كانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدق ما جاء به، فخفف الله بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها، إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه، وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رحمها الله. Dari Ibnu Ishaq berkata, Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan yang membenarkan semua yang dibawa oleh Rasul-Nya, sehingga dengan adanya Khadijah Allah meringankan Rasul-Nya. Tidak pernah Rasul mendengar sesuatu yang membuatnya benci seperti penolakan dan penganggapan bohong yang menjadikan beliau sedih kecuali Allah melapangkannya melalui Khadijah. Jika Rasulullah pulang kepada Khadijah, maka Khadijahlah yang akan meneguhkan hatinya, meringankannya, membenarkannya dan yang memudahkannya segala urusan manusia. Semoga Allah merahmatinya. As-Siyar wal Maghazi, halaman 132. Pembuka jalan dan pelopor kaum Hawa dalam hal beriman kepada Allah. Sehingga setiap ada kaum Hawa yang beriman maka Sayyidah Khadijah akan ikut mendapatkan pahalanya. ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنت ذلك لكل من آمنت بعدها، فيكون لها مثل أجرهن، لما ثبت أن من سن سنة حسنة. Dan di antara hal yang membuat Sayyidah Khadijah istimewa adalah mendahuluinya terhadap semua wanita untuk beriman, sehingga dia yang mempelopori hal itu untuk semua wanita yang beriman setelahnya. Maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala mereka dikarenakan hadis, barang siapa mempelopori jalan kebaikan. Fathul Bari, Juz 7 halaman 137. Satu-satunya istri Rasulullah yang tidak dipoligami saat hidupnya. Rasulullah membangun rumah tangga dengan semua istrinya mulai Sayyidah Khadijah sampai beliau meninggal itu 38 tahun dan 15 tahunnya dilalui bersama Sayyidah Khadijah, jadi hampir 2/3-nya dan selama itu pula Rasulullah tidak melakukan poligami. وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. Sayyidah Khadijah adalah perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak berpoligami sampai Sayyidah Khadijah meninggal, semoga Allah meridhoinya. Sirah Ibni Hisham, Juz 1 halaman 190. لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها ب25 عاما، وهي نحو الثلثين من المجموع. Karena Nabi hidup setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah itu selama 38 tahun, dan hanya Khadijah sendirian dari 38 tahun tersebut yang melewatinya dengan 15 tahun, dan itu kira-kira 2/3 dari jumlah total keseluruhan. Fathul Bari, Juz 7 halaman 137. Menjadi perempuan terbaik di muka bumi di eranya. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. Dari Sayyidina Ali berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Maryam binti Imran itu perempuan terbaik di masanya, dan Khadijah binti Khuwailid itu perempuan terbaik di masanya. Sahih Al-Bukhari,
3432. معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه. Artinya masing-masing dari keduanya itu menjadi perempuan terbaik di bumi dalam masanya. Adapun mengutamakan di antara keduanya maka didiamkan alias tidak perlu. Syarhu Muslim, Juz 15 halaman 168. Mendapatkan salam dari Allah Ta'ala dan dari malaikat Jibril lewat Rasulullah serta akan dibuatkan rumah di surga. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب. Dari Abu Hurairah berkata, Jibril pernah datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini Khadijah sungguh sudah mau datang. Bersamanya ada wadah yang di dalamnya ada lauk pauk atau makanan atau minuman. Jika dia sudah datang kepadamu, sampaikan salam dari Tuhannya dan dari saya, dan beritahukanlah kabar gembira tentang rumah di surga yang terbuat dari mutiara berongga yang tidak ada suara gaduh dan kepayahan di dalamnya." Sahih Bukhari 3820. Selalu bisa memberi support dan motivasi pada suami dalam segala kondisi. Sebagaimana yang ada dalam potongan hadis yang menjelaskan bahwa Sayyidah Khadijah pernah mensupport pada Nabi setelah beliau menerima wahyu dan bertemu Jibril untuk pertama kalinya di Gua Hiro. أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. Bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan merendahkan kamu selamanya. Demi Allah sungguh engkau orang yang menyambung silaturahim, yang jujur dalam berbicara, membantu orang yang lemah, memberi orang yang tidak punya, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang terkena musibah. Sahih Muslim, halaman 160. Satu-satunya istri Rasulullah yang diberikan keturunan, yang keturunannya ada hingga sekarang. Sebagaimana jawaban Nabi saat meredam protes dan kecemburuan Sayyidah Aisyah terhadap Sayyidah Khadijah. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكان لي منها ولد. Dari Sayyidah Aisyah berkata, tidak pernah saya cemburu dari para istri Nabi sebagaimana kecemburuan saya terhadap Khadijah, padahal saya tidak melihatnya, tetapi Nabi banyak menyebutnya. Terkadang Nabi menyembelih kambing lalu memotongnya menjadi beberapa bagian lalu mengirimkannya kepada para teman akrab Khadijah. Terkadang saya protes kepada Nabi, seakan-akan di dunia ini tidak ada perempuan lain selain Khadijah. Lalu beliau menjawab, sungguh Khadijah itu demikian, dan ada anak dari dia untuk saya. Sahih Bukhari, 3818. Mendapatkan cinta luar biasa dari Nabi yang tak lekang oleh waktu dan zaman. Dan itu Nabi perlihatkan dengan masih sering mengingat dan menyebutnya. Dan setiap beliau teringat Sayyidah Khadijah maka beliau segera mendoakan ampunan kepadanya, menceritakan dengan penuh semangat dan panjang lebar serta memuji semua kebaikan Sayyidah Khadijah semasa hidupnya kepada para sahabatnya. Dan masih seringnya Nabi melakukan hal-hal yang andaikan Sayyidah Khadijah masih hidup maka hal itu akan membuatnya senang.
وقال أبو العباس القرطبي: قول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، لما كنت أسمعه يذكرها، أي يمدحها ويثني عليها ويذكر فضائلها، وذلك لفرط محبته إياها، ولما اتصل له من الخير بسببها، وفي بيتها، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها. Abu al-Abbas al-Qurtubi berkata, ucapan Sayyidah Aisyah, tidak pernah saya cemburu sebagaimana kecemburuan saya terhadap Khadijah karena saya mendengar langsung saat Nabi menyebutnya, yakni memujinya dan menyebut keutamaan-keutamaannya, dan itu karena begitu besarnya cinta Nabi terhadapnya, dan karena kebaikan yang bertemu pada Nabi sebab Sayyidah Khadijah dan rumah tangganya. Barang siapa yang cinta sesuatu maka akan banyak menyebutnya. Karena itu Nabi bersabda, aku diberi rizki mencintainya. Sahih Muslim, 2435. Wallahu a'lam bis-shawab.